Wah, assalamualaikum Pak Aziz Bahalwan. Waalaikumsalam Pak Istas. Apa kabar? Pak Amin mengganggu siang-siang ini, waktunya istirahat malah diganggu ini. Iya. Nggak ganggu Pak, ini memang working from home. Jadi memang Pak Aziz Bahalwan ini adalah CEO ya, atau pemilik? Bukan, saya chairman. Chairman. Komut, komisaris utama Cybertrend ya Pak ya, Interbuana. Iya, Cybertrend, Interbuana. Ya. Nanti. Pak, boleh tahu Pak, dulu itu mulai lulus kuliah sampai kok bisa sampai sekarang ini mengerjakan di perusahaan Cybertrend Interbuana ini bagaimana ceritanya Pak? Baik Mas Istas. Jadi saya ini dulu secara usia kuliahnya terlambat. Saya ini saya masuk Fakultas Teknik Elektro ITS itu tahun 78 gitu ya. Sementara saya lahir tahun 56 gitu. Kalau dibandingkan dengan saya seangkatan dengan Pak Muhammad Nuh ya. Sementara beliau tahun 59 lahirnya. Artinya kan saya ini udah terlambat 3 tahun gitu ya. Oke, tapi serius masuk di ITS ya. Belajar memang dari dulu kepingin keluar dari jalur formal keluarga. Keluarga saya ini semuanya guru. Bapak saya guru, tante saya guru, semua yang di atas saya itu guru. Sehingga saya kepingin keluar dari jalur itu. Oke, akhirnya saya lulus. Pertama kali saya bekerja di PT Metro Data Indonesia. Metro Data Indonesia. Waktu itu dia agen tunggal komputer WENG. WENG itu buat processing mesin. Proses apa itu? Hardware atau software? Hardware. Tapi bayangkan dulu itu hardware itu aplikasi ngetik itu, WordPress itu. Buat processing itu butuh satu mesin sendiri. Gitu. Bisa nggak diunggulnya? Tahun berapa itu? Saya lulus ITS tahun 83 ya. 83. Jadi 83 ya udah ada ya. Kemudian setelah saya masuk baru WENG komputer itu membuat mini komputer. Yang kalau sama smartphone sekarang hebatan smartphone kapasitasnya. Tapi dia keluar dengan sistem VS. Dari VS 100 sampai yang terakhir VS 5, VS 1 lah. Tapi itu semua WENG itu bukan Microsoft Windows bukan Pak ya? Bukan. WENG itu Dr. An Weng itu imigran dari Tiongkok di Amerika, terus dia rupanya pakar ya. Tapi perusahaan itu Mas akhirnya perusahaan itu mati karena nggak siap gitu ya dengan kemajuan teknologi atau mungkin nggak prepare atau gimana. Alhasil sekarang nggak ada lagi merek WENG itu. Iya. Udah kalah sama. Udah kalah ya. Ya ngecil-ngecil gini ya. Itu di negara mana Pak WENG itu Pak? Saya Amerika. Asalnya. Amerika. Saya di sana 4 tahun Mas sebelum akhirnya berpindah profesi. Jadi ceritanya ya setelah itu sampai ini kita loncat sedikit ya, sampai ada Cybertrend. Jadi ketika 4 tahun lalu, ketika saya berumur 60, saya itu kurang setahun ulang tahun 60 itu saya bikin biografi gitu ya. Autobiografi. Salah satu babnya itu berjudul di bab 5, dari Metro Data ke Big Data gitu. Dari Metro Data. Ke Big Data. Ke Big Data. Ya itu, saya cerita perjalanan saya di situ. Jadi memang walaupun saya ini lepas dari dunia teknik elektro setelah lulus, tapi saya ini berlangganan atau member IEEE Mas. Iya. Ya, dari email saya juga azizbahalwan@ieee.org, sehingga saya dapat publication. Publication itu tidak serius saya baca gitu. Cuman judul-judulnya aja. Dari sana saya tahu data science atau jadi apa gitu. Hanya dengan judulnya. Kayak sekarang ini saya berlangganan koran digital ya. Iya. Nggak mungkin saya baca di handphone itu kan, mata nggak kan. Tapi paling nggak baca judulnya aja lah. Karena pengalaman dengan baca judul aja, Anda bisa mengambil gambaran kira-kira kayak apa. Iya. Kira-kira gitu lah. Ya. Begitu Mas ceritanya. Loh, kok ada Metro Data itu maksudnya gimana Pak? Metro Data itu dulu kerja di Metro Data maksudnya? Iya, perusahaannya namanya Metro Data. PT Metro Data Indonesia itu nama perusahaan. Sampai sekarang mereka juga masih ada, tapi sudah derivatif ya, udah mungkin anak-anak perusahaannya gitu ya. Tapi setidaknya
Di sana lah saya pertama kali berkarir, lulus pertama kali bekerja di sana. Iya. Cuman memang saya dari dulu tuh semangat tinggi gitu Mas. Saya berpikir gini, bahwa saya ini maksimum setelah 15 tahun atau 20 tahun bekerja itu, setidaknya saya ini mendapatkan upah atas apa yang saya ketahui, bukan apa yang saya kerjakan. Gitu. Jadi saya bertarget bahwa setelah itu saya harus jadi wira swasta gitu. Artinya kalau awal-awalnya saya ini kerja menggunakan waktu saya dibayar gitu ya. Nah, setelah itu sebaliknya saya harus dapatkan sesuatu dari apa yang saya ketahui. Tidak harus bekerja. Waktu itu belum ada HP. Ternyata pas waktunya saya harus memulai itu, ada HP. Jadi enak Mas, kalau tanya sesuatu cukup pakai telepon aja. Belum ada WhatsApp, belum ada internet. Oh iya. Kira-kira gitu. Berdiri kapan Pak? Tahun berapa Pak membuka perusahaan Cybertrend Pak? Kalau Cybertrend Mas, itu 9 tahun ke-10 sekarang ya. Tapi sebelum itu, saya kan punya usaha dagang biasa Mas. PT Safarindo Internusa itu. Itu kalau Mas Istas tahu madu Al-Shifa ya, tahu ya? Iya, pernah ya itu saya sampai sekarang 25 tahun lebih itu jadi importirnya gitu. Lah waktu itu saya terus dilalah mikir gini Mas Istas. Ada bukan peribahasa ya. Ada kata-katanya gini, lebih mudah mengajar bebek berenang daripada ayam berenang. Ya kan? Bebek berenang daripada ayam. Maksudnya gimana Pak? Mengajar bebek berenang kan langsung bisa dia. Oh iya. Kalau ayam kan ya istilahnya gitu ya, susah kan. Terus saya pikir gini, saya ini punya background teknik, gitu. Mana dulu saya juga waktu mahasiswa juga banyak kesempatan lah saya dikirim ke Irian, kemana. Akhirnya saya pikir, mungkin kalau saya ini menekuni bisnis yang sifatnya teknologi, lebih match dengan saya dagang-dagang biasa gitu ya. Oh, itu maksudnya. Iya. Iya, akhirnya ya itu, alhamdulillah Cybertrend sekarang ini menjadi ya punya nama gitu. Sementara yang dagang tadi terus berjalan, Mas. Tapi memang kecepatan pertumbuhannya tidak seperti pertumbuhannya Cybertrend gitu, Mas ya. Karena kekinian gitu. Karena kekinian. Layanannya apa saja Pak, Cybertrend itu Pak? Maksudnya memberi ke customer, apa saja yang diberikan ke customer layanannya? Kita sebetulnya ya, kita ini kan perusahaan data analitik gitu ya. Data analitik. Kemudian kita juga membuat produk-produk sendiri, ya Mas ya. Yang contoh data analitik maksudnya gimana Pak? Memberikan layanan data analitik maksudnya bagaimana? Atau gini, saya ceritain dulu apa sih data sebelum data analitik itu kan ada data visualisasi ya. Data visualisasi baik, mau saya. Iya. Oke, gini. Kebetulan saya ini senang di astronomi per bulanan, Mas. Kalau menentukan bulan Lebaran kapan, puasa kapan gitu ya. Oke, ya. Itu saya share sini ya, bentar ya. Saya share sini supaya lebih jelas gitu Mas. Bentar. Ini Mas. Ini contoh ya. Ramadan kemarin Mas. Ya, kita pakai aplikasi dulu ngerjain ini pakai desktop Mas. Tapi sekarang semua udah ada di Android maupun di iPhone. Mas. Ini kita melihat misalkan Mas ya. Kapan sih Ramadan kemarin gitu ya. Itu kan ada data yang disebut ephemeris Mas. Tanggal berapa bulan baru, terus altitude-nya berapa. Lah ini Mas, ngelihatnya kan repot. Angka-angka gini nih. Hanya orang yang ngerti aja yang bisa nerjemahin ini. Dan ini satu wilayah aja Mas, satu wilayah aja. Wilayah. Ya ini saya coba waktu di wilayah lokasi saya Jakarta ya. Sekarang coba dengan data analitik Mas. Dengan data visualisasi. Data visualisasi. Yang kedua saya tunjukin ini Mas. Kumpulan dari masing-masing kota tadi itu Mas. Kan ada, ini seluruh dunia nih. Seluruh dunia, oke. Mas Istas lihat ini ya. Ketika tanggal 23 April, waktu maghrib di seluruh dunia, gitu. Itu di mana matahari bisa dilihat pertama kali? Bulan pertama kali bisa dilihat pertama kali? 23 April tahun 2020. Dengan begini Mas, orang lebih bisa melihat. Gitu. Oh dia tuh bisa tampak jelas pertama kali di sekitar Amerika Latin. Oh iya. Jadi kayak mungkin bayangan saya itu Mas, sebelum ada ronsen, dokter tulang itu kalau melihat orang ini patah apa enggak diraba-raba kan sakit. Gitu. Lah dengan adanya ronsen bisa ngelihat, oh ini retak atau gimana. Ini juga gitu. Lah dari sini Mas, dari lihat gambar ini, nanti kita bisa lihat kan, bisa ada insight gitu Mas. Jadi kalau seandainya dikatakan bahwa kemarin itu kelihatan bulan, ya secara sains mestinya nggak kelihatan, ya, Mas. Kira-kira gini lah.
yang Ya, bisa ya, dilihat ya, dari ya, data ya. visualisasi. Iya, ya. Visualisasi berarti menggunakan apa ya, objek gambar juga gitu ya. Oh iya, Terpandu, tidak hanya pakai teks gambar. gitu. Pakai gambar. Karena kalau tidak kan hanya Teks tabel-tabel saja. gitu, Mas. Iya, Ya. tabel-tabel teks saja. Dengan dijadikan berupa gambar, ya Mas. Mhm. Itu belum ada data science-nya loh ya. Masih dengan gambar aja Masih, udah kelihatan, ya. iya. Jadi mengubah tabel menjadi gambar gitu Pak ya, menjadi. Iya, kira-kira gitulah. Paling gampang gitu. Berubah gambar tabel menjadi gambar sehingga mudah dilihat, gitu. Itu tuh Kemudian perlu ilmu parsing atau ilmu query nggak Pak? Kan artinya tidak semua informasi ditampilkan kan, hanya yang poin paling utama aja yang divisualisasikan. bayangan saya pada awalnya itu kan semua ditampilkan Mas, tapi kan belum diminta. Oh iya, Dan iya, nanti iya. yang diminta yang mana tuh Jadi, tergantung data scientist yang main itu Mas, tapi paling tidak apa yang dicari itu ada semua ditampilkan di situ. iya. Lah ini zaman kita kuliah dulu Mas, belum ada. Iya. Itu kalau mahasiswa sekarang itu di bab 4-nya, di bab 4 itu namanya analisa data itu ya. Kalau tugas akhir tuh, itu kalau dibikin visualisasi data seneng tuh dosen-dosennya. Oh iya. Teman saya gampang. di elektro masih ada analisis sinyal Mas. Oh iya, sinyal ya. Sekarang bukan sinyalnya, analisa datanya. Iya. Oh jadi gitu ya. Jadi sebelum data analitik itu visualisasi data dulu. Loh, bukannya visualisasi data. Oh belum ya, nggak perlu ya. Itu nggak perlu dianalitik ya Pak ya. Visualisasi data itu data mentah aja cukup ya. Iya, data mentah aja bisa diapain. Tapi kan di analitik itu nanti dengan data science mungkin. Nah ini yang lebih tahu gini kan, mestinya yang lebih kekinian Mas. Iya. Kita ini kan digital imigran. Iya. Digital native. Jadi layanan customernya Cybertrend juga perlu hal semacam itu Pak. Semacam ini visualisasi sama analitik ini maksudnya. Contohnya layanan yang diberikan ke customer dari Cybertrend itu seperti apa gitu? Ya dari mereka itu kan yang setahu saya ya, karena yang berkecimpung bukan saya. Mereka kepingin tahu bahwa data itu kan yang tadinya orang nggak tahu bisa apa, ternyata sekarang ini bisa apa-apa gitu Mas. Bahkan bisa mempredik, bisa what if analysis gitu ya. Lah itu diperlukan lebih daripada sekedar visualisasi. Ya, visualisasi ini ada bagian dari menampilkan apa yang dimauin gitu, kira gitu loh Mas. Dimauinnya tadi itu yang yang sekarang udah lebih canggih daripada dulu. Yang dulu nggak bisa lah, kira-kira sekarang bisa gitu loh. Pak, kalau ada customer gitu, berarti customernya harus memberikan data ke pihak Cybertrend ya Pak ya? Untuk diolah. Iya, kan kita nggak tahu apa gitu. Unless dikasih itu gitu. Kan kita nggak tahu apa Mas. Kan perlu ini dulu kan Pak, perlu sinkronisasi dulu Pak. Ini data apa maksudnya apa gitu. Data itu kan ada yang terstruktur, ada yang tidak Mas. Nah, data itu kan macam-macam, dari mulai teks, dari mulai video, ya Mas ya. Dari mulai suara, ya. Itu kan yang di luar, yang eksternal itu kan banyak yang tidak terstruktur Mas. Kalau data internal kita yang di perusahaan kita itu, udah dari awal kita siapkan terstruktur kan. Terstruktur, ya. Nah dulu Mas, orang hanya menganalisa datanya dia sendiri gitu Mas. Kira-kira gitu ya. Nah sekarang ini dengan adanya eksternal data ini berupa sosial media ini, ternyata banyak kesamaan ya Mas ya. Yang kalau digabung itu mendapatkan info yang lebih jelas lagi. Yang tadinya dia hanya terbatas pada apa yang ada di tempat dia. Nah sekarang ini dia bisa menggabungkan dengan apa yang ada di luaran gitu. Jadi apa namanya itu? Kira-kira gini Mas Istas, kalau Mas Istas masukkan ke Google itu, Istas Pratomo gitu, maka keluar semua itu, ya kan? Ini mungkin namanya text search gitu ya. Nah, kok sekarang ini udah kayak context search gitu loh. Kalau ada orang misalkan pertanyaan, ada seorang dokter dari Unusa suka pakai topi bareta gitu ya, langsung dia keluar, oh itu pasti Mas Istas. Oh, konteks based, iya. Konteks based gitu. Oh iya. Nah itulah dengan memang ada ya customer yang datanya berupa sosial media yang tidak terstruktur itu, atau kalau misalnya customernya berupa bank kan datanya terstruktur Pak, jelas. Terstruktur ya, tapi kan dia harus bandingin dengan yang lain Mas. Untuk apa Pak dibandingkan Pak? Untuk mengetahui apa Pak? Ya supaya lebih ya. Buat saya Mas ya. Dia nggak terbatas pada misalkan gini Mas, melihat pelanggan. Ya Mas ya. Kan misalkan saya pelanggan satu bank, juga pelanggan bank lain gitu ya. Ya. Itu.
Lah info dari luar itu, dari luar yang dari eksternal itu mungkin lebih penting daripada internalnya itu, Mas. Oh, jadi sudah Dengan main seperti itu ya. Jadi tidak mengolah datanya sendiri ya, datanya di luar ya dibandingkan, perusahaan dibandingkan. dibandingkan, iya. Ya. Ini kalau misalkan ke yang ini yang ada di bayangan saya ya. Ya, Tapi ya. kalau yang melakukan itu pasti lebih bisa menjelaskan. Ini kayak kompetisi gitu Pak ya, agar berkompetisi dengan bank lain supaya misalnya perbankan ini customer-nya berjenengan, saya ingin tahu apakah masyarakat tuh memilih bank lain tuh karena apa atau apa gitu. Iya kayak gitu. Menghindari istilahnya churn ya. Kalau di telepon seluler tuh supaya tidak ganti pelanggan, tidak ganti operator. Gitu. Nah itu loh, gitu maksudnya. Iya. Itu kan bisa digali semua. Itu gimana Pak caranya Pak mengetahui apa ya berarti apa sentimen ya istilahnya mengetahui sentimen masyarakat apa ya? namanya Iya sentimen mungkin ya. Lah itu Mas, itu kan bisa didapat dari mana-mana Mas. Dari Twitter, dari mana gitu. Itu semua belum terstruktur kan tadinya kan. Belum terstruktur. Nanti bisa distrukturkan gitu ya. Ya anak-anak yang data scientist itu yang ngerti Mas. Terus akhirnya targetnya apa? Untuk apa Pak? Untuk memunculkan produk baru atau untuk insight, apa? Untuk mendapatkan insight kan. Terus targetnya untuk memunculkan produk baru atau meningkatkan jumlah pelanggan atau bisa meningkatkan layanan? jumlah pelanggan, bisa memunculkan produk baru. Ya Mas. Misalkan Mas Istas bayangin ya. Kalau ada billboard itu, kita lewat di jalan Darmo misalkan, ada billboard gede gitu. Itu waktu bikin billboard itu kan ditarget yang lewat sini ini biasanya mahasiswa, anak muda, gitu. Jam segini-segini sehingga iklannya disesuaikan begitu, gitu. Padahal itu kan nggak semua yang lewat situ itu anak-anak muda, Mas. Iya. Berarti mungkin cuma 80% yang terbuang informasinya itu. Yang concern cuma 20%. Dengan data science itu maka nanti menjurus ke target sesungguhnya. Jadi nggak ada yang terbuang-buang begitu. Bahkan dengan adanya sosial media nanti Mas, iklan itu bisa bisa menjurus langsung ke pelanggan yang dimauin. Ke personal gitu ya. Ke personal. Misalkan gini, Mas Istas ini pakai baju kaos ya, ukurannya S ya. Mas Istas punya handphone gitu. Handphone ada emailnya gitu. Tapi S-nya Mas Istas ini mereknya tertentu, misalkan mereknya ABC gitu. Itu sudah diketahui datanya. Suatu saat Mas Istas jalan di depan toko, ya misalkan Matahari gitu ya, yang kebetulan stoknya ada. Terus dia bisa tahu nih, loh ini yang punya email ini pakai baju gini, gitu. Setelah lewat sini gitu, itu bisa diuber Mas, pakai detektor gitu ya, gitu. Wah ini orang yang disapa Mas Istas ini, maaf Bapak pakai kaos dalam merek ini kan, gitu. Nah ini kebetulan kami ada iklan, jadi langsung sampai sasaran, nggak terbuang cuma kayak billboard gitu. Iya. Makanya katanya nanti itu ada perusahaan makanan, anggap aja pizza, yang bisa cyclic. Dia motonya gini, we deliver your pizza 15 minutes before you order, or it's free. Waduh, jadi 15 minutes before you order. Jadi artinya sudah weruh sak durunge winara. Kalau sampai Anda pesan, itu malah gratis. Saya udah tahu 15 menit sebelum Anda pesan gitu loh. Loh, bayarnya Pak? Bayarnya bagaimana? Ntar nggak dibayar dong? Kan bayarnya di awal dulu harusnya. Loh enggak, itu bayangan ini. Disebut cyclic itu. Sampai orang berani bikin begitu. Bisa mentarget betulan. Gitu. Bukan hanya target orang itu. Tapi apa yang dimauin dia sebelum terjadi itu udah bisa ketebak. Nantinya Mas. Iya mungkin dengan adanya IoT gitu. Jadi itu semua karena artificial intelligence, karena data science ini sekarang demikian berkembangnya. Kita cuman mengamatin aja Mas. Iya. Pak, itu kan contohnya ya, perbankan tuh ada BCA ya. BCA itu berani membuka akun baru. Masyarakat boleh membuka akun baru hanya dengan online. Cukup online tanpa harus datang ke kantor BCA. Itu apakah contoh dari insight tadi Pak? Contoh dari hasil analitik tadi atau kalau itu teknis ya. Itu teknis Mas. Bukan itu sih. Bukan itu. Itu mungkin insight bahwa kemudahan dengan online itu memberikan kemudahan. Mungkin itunya ya. Tapi bukan caranya harus ditujukan. Mungkin gitu aja. Oke. Pak, data analitik itu sekarang ini
kebanyakan dipakai di bidang apa saja, Pak? Maksudnya bidang apa yang paling banyak perlu data analitik? Perbankan, telekomunikasi, ya Mas ya, transportasi, semua Mas, medical, ya Mas ya, kemudian farmasi, semua sih Mas, astronomi, ya Mas. Semua, hampir semua sekarang. Telekomunikasi untuk apanya Pak? Misalkan tadi itu, pelanggan tadi itu Mas, supaya pelanggannya, misalkan dalam contoh ini ya, supaya pelanggannya nggak pindah ke orang lain, ke operator lain, itu bisa ketahuan behaviornya nanti. Jadi apa itu hampir semua bidang sekarang ini bisa dimasukin itu Mas. Jadi kalau dulu Mas, kalau dulu apa itu kita itu pakai komputer itu untuk otomatisasi kantor. Ya, betul. Accounting-nya diotomatisasi. Ya. Tapi data science ini bukan itu Mas, untuk decision support. Decision support. Jadi yang usernya bukan IT department lagi, udah CEO-nya, marketing officer-nya, segala macam. Oh, kayak business intelligence itu Pak ya, berarti? Iya. Sebetulnya sebagian orang bilang big data itu kan bigger BI kan. Oh, intelligence ya. Mendatanya ribuan, banyak sekali. Sebetulnya prinsipnya ya. Iya. Kalau mengolah data yang nggak struktur itu bagaimana ya Pak? Secara logika lah, secara gambaran sih kepada orang umum. Lawang yang data terstruktur aja belum tentu bisa diambil insight-nya, apalagi yang nggak terstruktur gitu. Ya itu yang itu saya bilang tadi. Kita ini digital imigran ini nggak tahu caranya gimana Mas. Tapi yang jelas itu ada toolsnya ya. Dan buktinya sekarang ya begitu sih. Iya. Gitu. Dari unstructured menjadi structured, gitu. Dari structure itu nanti unstructured ke structure dulu gitu Pak ya. Oke. Iya, dari unstructured ke structured, gitu. Terus menjadi informasi, menjadi kebijakan. Oke. Pak, itu kebanyakan valid ya Pak ya? Hasil data analitik sebuah data yang tidak terstruktur itu kira-kira valid ya Pak ya? Valid sih Mas. Valid. Kalau nggak valid kan nggak berkembang ilmu. Ya, ini Pak, saya agak mikir ngawur ini misalnya. Kayak pemerintah Jokowi ini memutuskan misalnya tanggal sekian PSBB, tanggal sekian pesawat boleh jalan, tanggal sekian umur yang 45 ke bawah boleh kerja. Itu apakah berdasarkan data analitik, insight apa hanya saya yakin itu berdasarkan data analitik. Karena kalau tidak itu kan nggak mungkin Mas. Beliau itu pasti ada fundamental landasan yang cukup mumpuni untuk bisa diambil keputusan. Ya. Contoh nih misalnya Pak, mereka memutuskan penerbangan dibuka. Itu kira-kira inputan atau usernya itu dari mana saja Pak? Maksudnya kalau tadi kan BI kan mulai dari manajer, apa. Kalau kira-kira kalau memutuskan kebijakan seperti itu, inputnya dari mana saja Pak, usernya? Pasti bottom up Mas. Pasti bottom up ya. Karena kalau pimpinan puncak kan nggak mungkin ikut-ikut ngurusin itu. Begitu dia cukup tahu bahwa laporan ini dapat dipertanggungjawabkan. Iya. Real time ya Pak? Gitu tuh real time atau grab datanya bagaimana Pak? Masyarakat input atau dari enggak real time Mas. Itu kan sampling juga sih Mas. Sampling juga ya. Nggak real time sih saya pikir. Saya kan bukan pelaku itu Mas ya, sehari-hari ya, jadi pasti nggak real time Mas. Kalau real time itu bukan itu ya saya pikir. Ya. Kalau real time nggak bilang. Gimana Pak? Kalau real time nggak bilang nanti tanggal sekian baru dibuka gitu. Ya saat ini dibuka. Oh iya. Iya. Malah memprediksi kan Pak ya? Data analitik kan memprediksi kan ya? Memprediksi kan ya? Iya, what if, ya istilahnya gitu ya. What if analitik, ini gimana kalau gini ya. Saya yakin semua itu hasil dari itu Mas. Oke. Terus kalau misalnya ada yang nyinyir ini, ada nih. Oh ini PSBB jalan tapi kok pesawat dibuka. PSBB jalan tapi kok umur 45 boleh kerja. Itu yang nyinyir itu berarti dia belum paham masalah ilmu ini ya Pak, pengambilan kebijakan berdasarkan apa gitu. Iya, saya pikir mungkin begitu. Ini wilayah baru sih Mas ya. Data science ini kan wilayah baru ya. Jadi
setengah percaya, setengah nggak percaya orang itu. Iya kan? Setengah percaya, setengah nggak percaya. Ya Pak, ini pertanyaannya sudah habis ini. Mungkin Pak Aziz ada pesan untuk masyarakat yang mau menonton video ini tentang pentingnya data analitik atau pentingnya data visualisasi gitu Pak. Iya. Kalau data visualisasi Mas jelas penting ya. Tapi lebih penting lagi kalau kita udah mulai data oriented gitu. Data ya, oriented. Oriented. Jadi semua keputusan harus berdasarkan data. Oh. Ya. Jadi ke depan itu Mas, perusahaan-perusahaan yang mentransformasikan menjadi digital company itu pasti outperform perusahaan-perusahaan yang tidak begitu. Itu sudah jelas. Karena data itu kan finding yang akan memberikan insight yang dapat dipertanggungjawabkan. Sementara kalau yang lainnya nggak pakai itu, kan asal tembak aja gitu Mas. Iya. Ya pasti ya kira-kira gitu aja lah. Jadi sudah, dan ke depan itu profesi data scientist, data analitik itu sangat dicari Mas. Data analitik itu nggak harus orang IT Pak ya? Pekerjaan tersebut itu bukan harus bahkan orang sosial itu bisa Pak ya? Orang sosial, Bisa. Nggak perlu keahlian programming atau apa gitu Pak? Ada jenis-jenis yang mana ya dalam kelompok data science itu. Tapi kenyataannya tidak Mas. Ada sekarang ini kan kalau masuk di Amazon, di Google itu, yang saya baca di media itu tidak diperlukan lagi, tidak dipertanyakan lagi S1 di bidang apa gitu. Yang penting bisa lulus. Gitu. Oke. Yang bisa lulus. Ya. Ya Pak Aziz, terima kasih banyak ini ilmunya beberapa nih. Terima kasih. Terima kasih Pak Isas. Ya. Selamat melanjutkan aktivitas Pak Aziz. Terima kasih. Yuk, assalamualaikum. Waalaikumsalam.